Dan jadi dari topik kita yang hari ini itu ada 4, ada analisis data, kemudian ada hipotesis, kemudian ada uji validitas dan reliabilitas, kemudian penafsiran dan penyimpulan. Nah, pertama kita ketahui dulu apa itu analisis data. Nah, analisis data itu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kuesioner atau angket, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, pertama yang kita harus tahu adalah tentang datanya itu sendiri. Ini mungkin juga udah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa data itu dibagi menjadi 2 secara garis besar, ada kategorik, kemudian ada numerik. Nah, yang kategorik dibagi 2, ada nominal dan ordinal, kemudian numerik itu dibagi 2 juga, ada interval dan rasio. Nah, kategori yang nominal, dia hanya membedakan, jadi dia tidak ada kesenjangan atau maksudnya tidak ada urutan, misalnya laki-laki dan perempuan itu sama urutannya, cuman dia hanya dibedakan. Sementara yang ordinal dia ada urutannya, berarti ada tingkatan. Misalnya SD, SMP, SMA, kemudian rendah sedang berat atau rendah sedang tinggi gitu. Nah, tapi dia tidak ada angka di situ. Sementara yang numerik itu ada kita memakai angka-angka. Jadi seperti yang interval itu, tapi dia tidak punya nilai nol mutlak seperti suhu dan pH. Kemudian rasio. Nah, rasio itu dia punya nilai nol mutlak. Misalnya ada berat badan, tinggi badan, atau IMT, tekanan darah, itu juga termasuk rasio. Kemudian, nah, setelah kita mengetahui apa jenis-jenis data, kita masuk ke analisisnya. Analis data itu kan perlu dianalisis. Jadi secara garis besarnya sebenarnya dibagi 2, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif itu dia termasuklah si analisis univariat. Sementara statistik inferensial itu yang termasuk bivariat dan multivariat. Jadi apakah analisis univariat itu? Nah, analisis univariat dia hanya mendeskripsikan di satu. Jadi misalnya kita meneliti tentang hubungan IMT dengan konsumsi junk food misalnya. Nah, tapi di dalam penelitian itu kita juga mencari faktor-faktor yang berpengaruh, misalnya jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan. Nah, analisis univariat dia hanya mendeskripsikan di satu-satu itu. Jadi akan muncul namanya distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi per masing-masingnya. Jadi dia tidak ada menggambarkan hubungan. Dia hanya mempresentasikan misalnya berapa yang jenis kelaminnya perempuan, berapa yang laki-laki, berapa yang usianya segini dan segini. Itulah analisis univariat. Sementara di analisis bivariat dan multivariat, dia mencari adanya hubungan. Kalau bivariat berarti dia ada 2 data, sementara multivariat dia lebih dari 2 data. Nah, inilah yang nanti akan butuh uji hipotesis. Nah, barulah kita masuk ke hipotesis. Jadi, hipotesis itu apa? Hipotesis berasal dari 2 kata, hypo dan tesa. Hypo artinya di bawah dan tesa artinya kebenaran. Jadi dia hanya pendapat sementara, belum bisa menggambarkan apakah memang benar-benar berhubungan atau tidak. Nah, hipotesis ini dibagi menjadi beberapa bentuk. Nah, kalau dilihat dari bentuk pertanyaan, dia ada 2, itu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, kalau hipotesis nol berarti dia tidak ada perubahan atau tidak ada hubungan dari hasil penelitian kita. Nah, hipotesis alternatif adalah hasil yang diharapkan, berarti ada hubungan. Oke. Nah, selanjutnya bisa dilihat dari arah distribusinya.
Nah, kalau dari area distribusi itu ada one tail test hypothesis dan two tail. Nah, kalau yang one tail berarti dia hanya mengarah salah satu sudut. Misalnya dia langsung mengatakan bahwa kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan kadar kolesterol yang tinggi berhubungan dengan tekanan darah yang tinggi. Berarti dia langsung membuat satu arah bahwa pasti tekanan darahnya akan tinggi. Nah, kalau yang two tail, dia hanya mengatakan bahwa kadar kolesterol berhubungan dengan tekanan darah. Jadi bisa aja hubungannya itu tidak yang saling menaik gitu. Jadi bisa aja kadar kolesterol rendah, tapi ternyata tekanan darah tinggi gitu. Jadi dia two tail, lebih nggak terlalu mengarah ke sudut yang satu gitu. Oke. Jadi, nah dari kan kita udah tahu nih hipotesisnya itu apa aja. Nah, jadi untuk cara menentukan hipotesis kita itu diterima atau enggak, kita perlu ada namanya p-value dan alpha. Nah, p-value ini nanti akan kita dapatkan hasilnya dari uji hipotesis. Nanti kita akan dapat dari SPSS kan, kita uji hipotesis dapat nilai p-value. Sementara nilai alfa adalah nilai kesalahan yang dapat diterima. Jadi kalau misalnya confidence interval itu kan biasanya yang dapat diterima itu 95%. Tingkat kepercayaannya yang baik. Jadi nilai kesalahan yang dapat diterima itu hanya 5% atau nilainya 0,05. Jadi jika p-value-nya ini nanti lebih dari nilai alfa, maka H0 diterima. Berarti H0 itu hipotesis yang tidak berhubungan. Yang tidak berhubungan itu berarti dia memang tidak ada hubungan karena H0-nya diterima. Kalau yang p-value-nya lebih kecil daripada alfa, barulah H0 ditolak, artinya HA atau hipotesis alternatif diterima. Oke. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke satu-satu uji hipotesisnya. Yang pertama ada chi-square. Nah, chi-square ini ada kategori-kategori. Contohnya, jadi dia hubungannya itu kita cari kategorik dan kategorik, contohnya hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap status gizi anak. Nah, di sini kan tingkat pengetahuan ibu yang kita tahu pasti tidak kita buat dengan angka, misalnya baik dan buruk. Nah, itu kategorik. Satu lagi status gizi, baik juga buruk, atau tingkat pengetahuannya rendah, tinggi, kayak gitu. Jadi dua-duanya tidak ada menggunakan angka. Dan dia tabelnya 2x2. Kalau misalnya nanti lebih dari 2x2, ada juga nanti nama ujinya, nanti kita lihat di akhir aja. Kemudian ada t-test. Nah, t-test ini sebenarnya ada dua, ada independen dan dependent. T-test itu dia kategori variabel independennya dan independennya numerik. Kategoriknya tapi dua kategori. Jadi contohnya ini, peneliti itu ingin menilai perbedaan rata tekanan darah orang yang tinggal di daerah perkotaan dan pegunungan. Nah, tekanan darah di sini adalah variabel dependen, dia menggunakan angka, berarti numerik. Dan dua kategoriknya adalah di daerah perkotaan dan daerah pegunungan. Nah, tapi perbedaannya adalah yang independen dengan dependen. Jika yang dependen itu ada dua perlakuan, tapi dengan syarat perlakuannya itu dilakukan pada sampel yang sama dan dengan cara yang sama. Ini kita lihat contohnya. Ini. Nah, ini t-test dependent. Nah, perbedaannya sama independen dia dua kali. Kita lihat di sini dia mau meneliti perbedaan anemia di SMA-A dan SMA-B. Dilihat kadar Hb-nya sebelum diberikan tablet besi dan setelah diberikan tablet besi. Itu artinya dia ada dua kali pengukuran sebelum diberikan tablet dan setelah diberikan tablet besi. Tapi itu tadi syaratnya dia harus di sampel yang sama dan dengan cara yang sama juga. Oke. Selanjutnya ada
Uji ANOVA. Nah, ANOVA sama sebenarnya seperti t-test, mirip sama kategorik dan numerik, tapi dia lebih dari 2 kategori. Jadi ada 2 juga, ada one way ANOVA dan ada two way atau repeated ANOVA. Nah, kalau yang one way itu analoginya sama kayak t-test independent tadi, yang two way t-test dependent. Nah, kalau yang one way bisa kita lihat contohnya hubungan status gizi, usia, dan jenis kelamin. Itu yang kita teliti sebagai kategoriknya lebih dari 2 dan terhadap kadar kolesterol. Itu sebagai faktor dependennya. Variabel independennya. Nah, terus kalau yang two way berarti dia juga seperti yang tadi ada 2 perlakuan yang sama. Oke, baru selanjutnya adalah yang numerik-numerik. Numerik-numerik bisa kita buat dengan menggunakan korelasi atau regresi. Nah, jadi apa perbedaan korelasi sama regresi? Kalau korelasi, dia hanya menentukan seberapa kuat hubungan dari yang kita teliti. Sementara regresi, dia bisa menentukan arah hubungannya dan memprediksi faktor mana yang paling berpengaruh. Jadi biasanya orang yang sudah menggunakan korelasi, dia akan melanjutkan dengan regresi. Nah, kalau misalnya yang korelasi contohnya hubungan apa yang sama-sama numerik kadar kolesterol tadi ya, kadar kolesterol terhadap tekanan darah. Jadi dilihat apakah ada hubungan yang kuat antara kadar kolesterol dan tekanan darah. Nah, biasanya bisa dilanjutkan dari korelasi ke regresi. Jadi dari penelitian itu dilihat lagi mana faktor yang paling berpengaruh atau yang bisa faktor prediksinya. Jadi apakah tekanan darahnya itu yang sistolik atau yang diastoliknya yang lebih berpengaruh kayak gitu. Jadi biasanya orang yang regresi udah korelasi dulu atau korelasi dilanjutkan ke regresi. Oke. Nah ini dia, jadi ini adalah kesimpulan ya sebenarnya untuk lebih gampang mengingat. Nah, jadi yang ini tadi kategori-kategori uji statistiknya itu yang chi-square. Ini kita tadi cerita semua yang distribusinya normal. Jadi kalau misalnya dia nggak normal, kita kan uji distribusi dulu sebelumnya datanya dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau misalnya distribusinya nggak normal, barulah kita pakai uji alternatif. Kalau misalnya dia tabelnya 2x2, kita pakai Fisher test. Kalau misalnya lebih dari 2, baru kita pakai Kolmogorov-Smirnov juga. Kalau yang ini tadi, yang t-test independent, uji alternatifnya adalah Mann-Whitney, yang t-test dependent, Wilcoxon, kemudian kalau yang one way ANOVA, Kruskal-Wallis, sementara yang repeated ANOVA, Friedman, dan korelasi Pearson, alternatifnya adalah Spearman. Jika ini semua digunakan jika tidak normal distribusinya. Oke. Nah, selanjutnya ada itu uji hipotesis sudah selesai. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini berhubungan dengan instrumen penelitian. Biasanya kuesioner yang kita pakai. Nah, kalau misalnya validitas, itu dia berhubungan dengan ketepatan. Jadi dia menyatakan sejauh mana data yang ditampung pada suatu instrumen akan mengukur apa yang diukur gitu. Jadi dia kalau misalnya kita mau meneliti contohnya kuesioner faktor-faktor yang berpengaruh psikososial terhadap pasien-pasien HIV. Nah, kita buat daftar-daftar pertanyaannya. Udah kita buat daftar di kuesioner, maka kita harus menguji dulu validitas dari kuesioner itu. Karena kalau tidak valid, maka instrumennya tidak akan bisa digunakan. Nah, sementara yang reliabilitas, dia berhubungan dengan kepercayaan. Jadi, dia dapat apakah instrumen itu
dapat dipercaya jika hasil pengukurannya itu relatif konsisten. Maksudnya dia walaupun digunakan di berbagai di berbagai kondisi, apakah hasilnya relatif konsisten. Kayak gitu. Maka jika dia konsisten, maka dibilanglah dia reliable atau reliabilitas. Oke, ini sebenarnya lebih enaknya nanti langsung di SPSS karena uji-uji ini dia langsung kita masukkan aja datanya kayak gitu. Kalau teorinya cuman ya kayak gini sekilas aja. Nah, selanjutnya ada penafsiran dan penyimpulan. Nah, penafsiran itu beda sama penyimpulan. Jadi kalau penafsiran itu hanya berdasarkan tafsiran dari si peneliti. Sementara kalau kita mau ngambil kesimpulan, itu ada beberapa kriteria yang harus kita tahu. Yang pertama harus dibuat secara ringkas dan tepat. Kemudian kesimpulan itu merupakan hasil pengujian hipotesis dengan didukung oleh data. Kemudian dapat mencerminkan batas-batas berlaku, apakah dia untuk seluruh populasi ataukah hanya populasi tertentu. Kemudian merupakan rekapitulasi berbagai informasi, dapat memberikan penjelasan tentang masalah yang diteliti dan mencerminkan adanya penerimaan atau penolakan hipotesis, dapat menuntun untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang lain yang berhubungan dengan hasil penelitian tersebut. Itu aja sih sebenarnya yang dari materi ini. Yang lain-lainnya juga sebelumnya pasti udah dapat banyak. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silahkan.